Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, baik berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun nikmat iman. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Yang saya hormati teman-teman sekalian, adanya saya di sini untuk menyampaikan PPT etika terhadap anak yatim dalam perspektif Islam. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Dalam Islam, perhatian terhadap anak yatim mendapat tempat yang sangat penting. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan banyak petunjuk terkait perlakuan terhadap anak yatim, baik dalam bentuk hak mereka maupun kewajiban masyarakat terhadap mereka. Pengertian anak yatim dalam Islam: anak yatim didefinisikan sebagai anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum mencapai usia balik. Kehilangan figur ayah berarti mereka kehilangan sumber pelindungan dan nafkah utama, yang membuat mereka lebih rentan terhadap perlakuan tidak adil dan pengabaian. Kedudukan anak yatim dalam Islam. Islam menempatkan anak yatim dalam posisi yang mulia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga anak yatim. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 220 menyebutkan, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Rasulullah SAW juga bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti dua jari ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Etika terhadap anak yatim. Berikut adalah etika dalam memperlakukan anak yatim menurut ajaran Islam. Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian. Anak yatim memerlukan dukungan emosional dan kasih sayang untuk mengatasi kehilangan mereka. Yang kedua, menjaga hak-hak mereka. Islam menegaskan pentingnya melindungi harta dan hak-hak anak yatim. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 memperingatkan mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yang ketiga, memberikan pendidikan. Anak yatim berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar mereka dapat mandiri di masa depan. Yang keempat, tidak menyakiti atau menelantarkan. Islam melarang segala bentuk perlakuan buruk terhadap anak yatim, baik secara fisik maupun verbal. Kelima, bersikap adil. Perlakuan kepada anak yatim harus didasari oleh keadilan tanpa diskriminasi atau pengucilan. Adapun hikmah memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim tidak hanya membawa manfaat kepada mereka, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan pahala bagi yang melakukannya. Di antara hikmahnya adalah mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga, membersihkan jiwa dan meningkatkan kepedulian sosial, menjadi teladan kebaikan dalam masyarakat. Penutup, etika terhadap anak yatim adalah bagian penting dari ajaran Islam yang mencerminkan nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Masyarakat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memuliakan anak yatim agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mandiri. Dengan menjalankan ajaran ini, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memperkokoh nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Adapun kuis yang akan saya bacakan, yaitu soal yang pertama. Anak yatim kehilangan figur ayah yang menjadi sumber A. Pendidikan dan hiburan utama, B. Perlindungan dan nafkah utama, C. Kebahagiaan dan teman bermain, D. Kasih sayang dan kesehatan. Jawaban yang benar ialah B. Perlindungan dan nafkah utama. Soal kedua, Islam menempatkan anak yatim dalam posisi yang
A. Lemah dan tidak dianggap penting. B. Mulia dan harus dijaga. C. Terpinggirkan dalam masyarakat. D. Bergantung pada keadaan ekonomi. Jawaban yang benar ialah B. Mulia dan harus dijaga. Soal yang ketiga. Apa salah satu hikmah memuliakan anak yatim menurut ajaran Islam? A. Mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga. B. Mendapatkan kekayaan materi. C. Menjadi pemimpin di dunia. D. Memperoleh status sosial yang tinggi di masyarakat. Jawaban yang benar ialah A. Mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Terima kasih yang sudah nonton. Jika ada salah kata atau apa, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.